konsep dan gagasan tersebut juga sebenarnya belum begitu memadai untuk dianggap sebagai bekal kalau ini istilahnya orang IGIP, peserta didik atau mahasiswa itu suatu ketika ingin menjadi kurator seperti Pak Kiki sebelah saya ini, ataupun menjadi pengamat seni, ataupun menjadi ahli seni. Nah, dalam hal inilah ada satu kontradiksi antara sesuatu yang ingin dikembangkan, tetapi di lain pihak juga tidak memenuhi syarat untuk mengembangkan pada bidang-bidang yang oleh konsep itu seharusnya bisa terpenuhi. Dalam perkembangan seni kontemporer, saudara-saudara, sekarang ini masalah keterampilan sebenarnya juga mulai kembali menjadi aspek yang harus dikuasai. Contohnya misalnya maraknya bentuk-bentuk dengan teknik realisme. Dengan demikian, apa yang menjadi kecenderungan di berbagai perguruan tinggi yang terlalu menekankan pada pengembangan konsep dan gagasan-gagasan itu menjadi satu ketimpangan akhirnya. Pendidikan seni rupa juga menghasilkan seniman-seniman yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai penghasil suatu karya estetik yang dapat dinikmati oleh pecinta seni ataupun kolektor, tetapi di lain pihak juga dapat menghasilkan seorang seniman atau seniman-seniman pencetus ide yang kritis dan bermakna sosial. Oleh karena itu, walaupun sebenarnya kita ingin memperbaiki atau meninjau muatan kurikulum ataupun cara mendidik dengan orientasi warna lokal, kemudian warna tradisi, namun menurut pembicara harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern. Dalam hal inilah pandangan Dwi Maryanto dan Asmujo itu menjadi berlainan. Menurut pembicara kedua dalam hal ini Asmujo, dalam hal inilah seniman-seniman seharusnya menyadari berbagai tantangan dalam menghadapi paradigma seni kontemporer. Hal itu baik yang menyangkut satu, penguasaan keterampilan dan pemanfaatan nilai-nilai dan bentuk-bentuk tradisi. Kemudian yang kedua, pengembangan berbagai gagasan yang berorientasi pada estetika semata-mata mungkin, karena tidak setiap orang membuat karya seni itu harus ditunjukkan pada sikap-sikap kritis atau yang mempunyai makna sosial besar. Atau tentu saja yang juga mempunyai keinginan untuk mengungkapkan nilai-nilai sosial yang lebih signifikan. Kemudian yang terakhir dari kedua pembicara, tentu saja ada satu permasalahan yang ditampilkan juga, walaupun itu tidak begitu mendapat tekanan yang berarti, yaitu dari masalah-masalah tersebut tentu saja juga terkait dengan proses komodifikasi yang kita hadapi dalam proses budaya global dan ekonomi pasar. Jadi terasa di sini bahwa pada waktu kita membicarakan fungsi dan peran pendidikan dalam mengembangkan bidang profesi seni rupa ini, topik kita yang sebenarnya juga ada muatannya bagaimana pendidikan tinggi itu harus mempersiapkan ketika menghadapi faktor-faktor objektif terhadap nilai global, kemudian komodifikasi budaya dan sebagainya itu belum banyak tersentuh dalam pembicaraan pada topik yang pertama ini. Kemudian saya akan memberikan rangkuman yang terkait dengan topik galeri seni rupa di Indonesia, fungsi dan peran. Dari hasil rangkuman yang ada, kita bisa melihat bahwa yang pertama ada kesepakatan bahwa galeri sangat diperlukan untuk menampung dan memberikan dukungan keberlangsungan dunia seni rupa dalam sistem sosial masyarakat modern dan sistem ekonomi kapitalis yang digerakkan oleh pasar. Jadi sejak kemarin sampai hari ini saya kira pemikiran yang terkait dengan masalah ini sudah mendapatkan satu elaborasi yang berkali-kali dari berbagai macam tinjauan. Namun demikian,
Dalam dukungan yang bisa dikategorikan sebagai komersial support itu, galeri pada masa sekarang tetap berkembang dengan diferensiasi fungsi atau dengan fungsi yang berbeda-beda. Saya kira ini kemarin sudah kita bicarakan. Yang pertama, ada galeri yang berkembang dengan visi yang semata-mata komersial, sebagaimana yang berkali-kali dikemukakan oleh Pak Edwin kemarin. Ada galeri yang semata-mata hanya seperti toko saja. Kemudian ada galeri yang mengembangkan visinya pada wilayah-wilayah kultural dan memberi jalan pada bentuk-bentuk kesenian, dalam hal ini seni rupa, yang mengusung kecenderungan baru atau sering disebut sebagai galeri alternatif. Kemudian ada galeri yang mengkombinasikan kedua visi itu, baik yang bersifat komersial maupun yang bersifat kultural. Selanjutnya kita bisa melihat dari pembicaraan kemarin bahwa perkembangan galeri-galeri swasta mempunyai peran yang secara signifikan dapat mengisi kekurangan pada galeri pemerintah, seperti misalnya di sini adalah galeri nasional ataupun museum seni rupa yang ada. Dari hal itu seharusnya dari institusi-institusi itu seharusnya merupakan penjaga nilai, merupakan acuan normatif karya-karya seni rupa dan wacana yang berkembang. Nah, hal tersebut sebenarnya terlihat pada potensi-potensi yang dimiliki galeri swasta. Bisa kita lihat dari berbagai macam hal. Yang pertama, misalnya pada galeri-galeri non pemerintah yang berkembang itu, kita bisa lihat adanya penguasaan networking dunia seni rupa di tingkat nasional ataupun internasional. Dalam hal ini adalah networking pada antar galeri, kemudian dengan berbagai seniman, entah itu dalam negeri itu sendiri ataupun pada negara-negara lain. Kemudian ada penguasaan media, penguasaan jaringan terhadap berbagai media, media komunikasi dalam hal ini, entah itu lewat surat kabar ataupun media elektronik tentu saja. Dan tentu saja pada galeri-galeri non pemerintah ini juga mempunyai jaringan yang kuat dan kerjasama dengan berbagai macam ahli. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa dalam galeri-galeri non pemerintah seperti yang saya kemarin tadi, mempunyai publik seni rupa yang menjadi komunitas mereka, sekaligus dalam hal ini publik seni rupa itu bisa menjadi pembeli dari karya-karya seniman yang sering dipamerkan. Kemudian tentu saja adanya potensi modal ekonomi pada galeri-galeri pada dalam jenis ini. Kemudian adanya penguasaan manajemen seni yang profesional, yang dalam hal ini sering tidak dikuasai dengan baik oleh galeri-galeri pemerintah atau museumnya. Di samping itu, saudara-saudara sekalian, muncullah seperti yang sudah saya katakan tadi, juga galeri-galeri yang bersifat alternatif karena mencoba untuk mengusung atau memperjuangkan visi-visi kesenian yang baru, atau mungkin ada juga kecenderungan munculnya artis inisiatif galeri yang dalam hal ini merupakan prakarsa-prakarsa dari seniman-seniman pribadi. Terkait dengan perkembangan bentuk-bentuk galeri yang demikian, secara dialogis juga memunculkan bentuk-bentuk seniman yang bisa integratif dengan masyarakat pendukung itu lewat galeri, yaitu yang saya kemukakan kemarin sebagai seniman yang integrated profesional. Di lain pihak juga ada seniman-seniman yang mempunyai visi baru, yang biasanya melakukan satu penawaran atau pemberontakan pada visi-visi estetik yang sudah dianggap mapan. Pada seniman-seniman yang semacam ini biasanya mereka belum mempunyai banyak masyarakat pendukung,
sehingga seniman ini bisa dikatakan, kelompok seniman ini bisa dikatakan sebagai jenis seniman maverick artist atau seniman yang tertutup karena dukungan pada karya seni maupun pada segi komersialnya masih sangat kurang, dan pemberontak karena mereka ingin menawarkan satu visi kesenian yang baru. Nah, tentu saja untuk melihat jenis-jenis galeri dan jenis-jenis seniman yang semacam itu, perkembangan ini terkait dengan perubahan yang bersifat dialektika ide dalam sejarah seni rupa. Selanjutnya, dalam mekanisme hubungan antara galeri dan seniman diperlukan berbagai syarat profesional yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kedua belah pihak harus menyadari akan pentingnya reputasi atau track record baik dari seniman maupun pengelola galeri itu sendiri. Yang kedua adalah adanya kesadaran bahwa lewat kerjasama ini kemajuan akan bisa didapat. Dengan demikian kedua belah pihak harus menyadari prinsip, kemudian aturan dan etika yang ada dalam kerjasama dan dalam dunia seni rupa secara umum. Saudara-saudara sekalian, fungsi dan peran berbagai galeri tersebut dalam kehidupan seni rupa Indonesia masa kini semakin krusial ketika harus berhadapan dengan industri budaya. Dalam isu industri budaya, semua fenomena budaya, dalam hal ini tentu saja juga termasuk kesenian, bisa larut dalam proses komodifikasi itu. Hal tersebut juga tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang di dalamnya digerakkan oleh sistem sosial, kemudian politik dan ekonomi yang kapitalistik. Oleh karena itu, problem-problem yang dapat dicermati dari berbagai gejala yang muncul antara lain: satu, banyaknya kolektor kita yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi dari koleksi karyanya. Kemudian yang kedua, banyaknya galeri yang semata-mata berorientasi pada visi komersial. Kemudian yang ketiga adalah adanya sikap-sikap yang tidak jujur para perupa dalam berkarya karena berkaitan dengan kepentingan mereka dalam menghidupi kesenian dan keluarganya. Yang keempat, berkembangnya persepsi yang salah bahwa lukisan yang laku keras di pasar dan di balai lelang pasti lukisan-lukisan yang bermutu tinggi. Yang kelima, belum banyaknya buku-buku seni rupa yang ditulis oleh para ahli, para kurator, para pengamat, sehingga bisa menjadi rujukan atau pertimbangan penilaian pada proses pengkoleksian karya-karya itu. Yang keenam, terpisahnya dunia wacana dan dunia praktek, apalagi dalam hal ini dunia pasar, dalam kehidupan seni rupa Indonesia. Seringkali hal ini dikatakan sebagai seakan-akan terpisah, tetapi seringkali kenyataan itu betul-betul terjadi, bahwa katalog-katalog yang berisi tulisan tinggi-tinggi yang pernah ditulis oleh Pak Kiki misalnya, itu ada pertanyaan yang sering bergayut, apakah benar ini dibaca oleh publik atau tidak? Karena dalam menentukan, memutuskan bahwa karya ini dikoleksi atau tidak, kadang-kadang tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, hal itu juga tersimpulkan lewat pembicaraan diskusi kemarin bahwa masih adanya keengganan para kolektor untuk belajar atau membaca sumber-sumber referensi yang dapat dipakai acuan atau untuk ukuran nilai-nilai mereka. Mereka tidak seperti kolektor-kolektor di negara maju yang well educated dalam seni rupa. Dan kolektor kita lebih banyak memilih cara belajar dari kegagalan. Misalnya tertipu dengan dibelinya karya-karya palsu dengan investasi
yang tidak kecil, ataupun dengan berbagai isu yang berkembang. Jadi itulah saudara-saudara problem-problem yang terkait dengan munculnya komodifikasi dalam arti itu merupakan satu bagian yang tidak terhindarkan dari sistem masyarakat kita yang modern dan sistem ekonomi pasar yang secara objektif juga menghadang kehidupan sehari-hari kita. Dari apa yang telah saya kemukakan tadi itu tidak semata-mata pemikiran saya tentu saja, tetapi tentu saja merupakan hasil diskusi yang saya coba untuk saya tuangkan dalam urusan ini. Tentu saja apa yang saya kemukakan ini, hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian mungkin merasa bahwa ada hal-hal yang belum sempat dimasukkan. Oleh karena itu, atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dibuka pertanyaan kembali tentu saja. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nanti dilakukan lagi ya. Saya tidak bisa menarik jarak antara apa yang saya katakan dan apa yang harus saya simpulkan. Tapi yang ingin saya tidak akan mengurai seperti Pak Agus Burhan tadi dalam spesial. Saya akan mengurut bahwa persoalan tentang globalisasi itu dan ekonomi global atau persaingan global itu sebenarnya mengancam ada persoalan kreativitas, kebebasan, ya. Di satu sisi dengan pengaturan atau manajemen dan proteksi di sisi yang lain. Dan kedua bidang itu sebenarnya harus terjamin. Jadi kalau ada kreativitas maka pengaturan itu harus dilakukan. Sebab tidak ada seniman yang berhasil tanpa pengaturan. Gitu ya. Cuma kreatif saja nggak diatur juga tidak ada apa-apa. Seperti halnya juga kalau kebebasan itu diusung tanpa ada satu bentuk proteksi, maka itu pun susah. Contoh yang diberikan oleh Mas Hardiman maupun contoh yang diberikan oleh Mas ini sama-sama menunjukkan hubungan yang lokal dan global gitu. Jadi saya dan kita bisa melihat kalau Mas Hardiman kan ngomong seolah-olah dari lokal diekspor keluar. Tapi sebenarnya kalau boleh-boleh monopol itu tidak ada, ya mati juga ya lokalnya. Ya, sebaliknya yang dikemukakan oleh Mas ini tadi, bagaimana yang dari luar itu, ya, jadi ada daerah Indonesia dan internasional itu lebih aktif menyusun sebuah rangka program kebudayaan dan kesenian, bukan semata-mata untuk peningkatan daerah atau daerah itu sendiri, tapi sebuah pencitraan bagi perusahaan itu di level internasional, jadi keuntungan dia sendiri. Nah, isu yang dikemukakan oleh pembicaraan sesi pertama tadi pagi adalah persoalan tentang media. Ini yang menjadikan problem seni rupa kita menjadi semakin rumit, gitu ya, gunanya karena media rupanya tidak seperti yang dikemukakan pembicaraan itu bukan hanya merupakan alat untuk menyatakan pesan, tapi media itu sendiri adalah pesan itu sendiri. Jadi media itu sudah mengandung ekspresi, sehingga perlu kemudian dibedakan atau dicari pertimbangan di sisi mana atau sejauh apa kemampuan media yang didukung oleh kemajuan teknologi alat dan teknik itu bisa melakukan manfaat untuk tetap menghidupkan semangat atau imajinasi. Pak Setiawan Sebana misalnya memberikan sebuah contoh tentang akulturasi media alternatif yang sebenarnya diturunkan dari media lama menjadi media baru. Nah, di situ terjadi transformasi penggunaan media itu. Nah, yang perlu dicatat dari gelagat media baru itu adalah berubahnya kode atau cara tafsir dari media itu sehingga menghasilkan hasil yang baru. Nah, cara tafsir inilah yang kemudian
merangkum pengertian praktek kontemporer sebagai praktek industri budaya. Jadi kalau tidak tahu kodenya maka tidak akan terasa untungnya. Silva kontemporer sebenarnya berpraktek sebagai ideologi kapital maupun ideologi budaya secara keseluruhan, hampir sama dengan yang dilakukan oleh pelukis-pelukis yang di pasar Pugasari itu. Hanya bedanya kodenya, yang satu kodenya digitnya 3, yang satu digitnya 6, gitu kan? Itu yang membedakan. Nah, lalu bagaimana kita bisa sampai pada pencapaian optimal dari proses industrialisasi budaya kalau itu berlaku? Maka bicara ini sebenarnya misalnya menggarisbawahi tentang pentingnya beberapa soal, ya, beberapa hal kita bisa perbincangkan. Misalnya persoalan tentang tadi regulasi itu. Jadi ada sistem penghargaan dan hukuman tentu saja. Jadi menyebutnya dengan istilah pajak, pengurangan pajak dan pengaturan pajak misalnya. Itu akan mendorong regulasi di mana perusahaan-perusahaan itu bisa menyalurkan dana untuk pengembangan kebudayaan. Kemudian juga ada pengukuran tentang praktek industri budaya atau performansnya dari industri budaya itu melalui bentuk-bentuk praktek nasionalisasi dan standarisasi. Misalnya dalam aspek profesi, tanpa ada bentuk standarisasi atau bentuk pengukuran itu kan akan susah kita sebut berlakunya sebuah pengembangan karir kalau itu disebut profesi. Yang terakhir adalah membangkitkan kembali pemikiran kita, perhatian kita kepada sikap profesionalisme untuk mendukung tumbuhnya iklim industri budaya itu, walaupun dari standar kalau dilihat dari ukuran problem atau angka keuntungan di Indonesia itu tidak sebanding dengan apa yang sudah berlangsung di negara maju. Saya pikir demikian hal-hal yang tadi didiskusikan. Dan yang paling berkesan untuk saya dari dua sesi hari ini, kita memang sudah semakin menjadi terbuka bahwa realitas industri budaya itu memang industri budaya itu memang sudah menjadi realitas yang dekat dengan kita, yang sudah menjadi bagian dari mekanisme sosial dan kultural yang kita alami sehari-hari. Begitu, Pak Agus, terima kasih. Kedua rumusan ini akan kami susun dan segera akan dikirimkan kepada setiap peserta setelah Bapak dan Ibu Bapak kembali ke tempat asal, dan semoga hasil dari diskusi dan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Atas nama kita rumus kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan Bapak Surya juga sudah berada di tengah-tengah kita, dan beliau juga sudah mendengarkan hasil rumusan dari pertemuan selama 2 hari. Tibalah saatnya tanpa terasa kita masuk kepada, kalau kemarin dibuka dengan secara resmi, atasnya lah kalau kita juga mengikuti seluruh kegiatan kita ini dengan sambutan dan juga nanti pembukaan secara resmi. Namun sebelumnya kami persilakan Bapak mungkin ada di depan tersedia. Nanti dibahas. Sekali lagi terima kasih, kita masih berada di tempat ini dan layak kita naikkan puji syukur pada Tuhan karena sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan sebelum kita mendengarkan sambutan sekali sebelum secara resmi, kami persilakan Bapak SPD sebagai Ketua Pelaksana untuk menyampaikan.
akhirnya datang ke dari sehingga Bapak saya izinkan berangkat sana. Alhamdulillah sampai ini selamat kepada saya. Yang ketiga adalah bahasa tadi Mas Muncul, Pak Agus Beranak ini kemudian dari Nusantara. Sehingga nanti peserta akan dipilih hasil Nusantara sehingga seperti ini kan sebenarnya masih tulis tangan kedua bahwa sarjana akan mengirim ke Bapak sehingga bisa masih dari pertemuan ini. Yang ketiga adalah sore ini maksudnya adalah kita akan berangkat ke Siliwangi mengenai bisnis center. Setelah ini sehingga sampai dulu selesai untuk di dalam sana sehingga menjawab kita modal mandir sehingga jana sehingga nanti dapat guru hasilnya juga yang menentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dibahas pada rekan sambutan hasil dari pemeriksaan yang dan pariwisata sekaligus untuk secara resmi upaya pencarian yang tahun ini Terima kasih. Karena waktu membuka saya berdiri, maka lazimnya menutupnya juga sambil berdiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gigi, Pak Gus, dan peserta tamu Bapak juga yang saya banggakan. Sebenarnya ada rasa iri saya tidak bisa mendengar secara penuh pembicaraan yang terjadi selama 2 hari ini. Itulah yang menyebabkan para birokrat itu selalu tertinggal ilmunya dibandingkan dengan para pembicara yang umumnya di lingkungan akademik dan selalu aktif mengikuti pertemuan-pertemuan semacam ini. Oleh sebab itu, rumusan berupa Indonesia yang ketiga ini bukan saja bermanfaat untuk para peserta, tetapi juga sangat dibutuhkan oleh kami-kami yang berada di belakang meja. Paling tidak ini adalah wacana pembacaan kondisi yang ada baik itu dalam seni rupa kontemporer maupun dalam kancah industri budaya. Karena dalam industri budaya ini demikian banyak persoalan yang harus dipecahkan, demikian banyak pilihan yang harus ditetapkan untuk pengambilan keputusan. Saat pilihan itu dijatuhkan, sebenarnya sudah ketinggalan zaman lagi. Masyarakat sudah berubah, industri budaya bergerak cepat, dan secara teoritis birokrasi itu selalu tertinggal. Oleh sebab itu saya masih berharap bahwa tamu berupa ini tetap bisa berlanjut. Tentu saja dalam setahun itu persoalan-persoalan aktual itu pasti perlu dibicarakan secara bersama, dan setelah melalui diskusi tentunya ada perumusan yang mungkin bisa sebagai referensi untuk acuan kita pribadi, kita dan lingkungan maupun kita dalam instansi.
Terima kasih kepada para narasumber. Ada beberapa narasumber yang saya tidak sempat ketemu, Setiawan Sabana, Pak Edwin, dan beberapa lagi. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang datang tekun mengikuti acara ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan tamu berupa ini, atas nama panitia saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga segala kekurangan itu menjadi pedoman perbaikan kita ke depan. Tadi sudah dijanjikan bahwa rumusan akan dikirimkan setelah dirapikan, dan saya juga berharap saya dapat rumusan itu untuk bukan saja untuk pertanggungjawaban terhadap uang negara, tapi juga untuk acuan dalam pengambilan untuk bisa lebih lanjut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf kalau ada kekurangan. Akhirnya dengan izin ibu-ibu, ada 3 ibu-ibu, para bapak, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, temu berupa Indonesia ketiga secara resmi saya nyatakan ditutup. Sebagai tanda resmi penutupan pertemuan bersama Bapak Suryadinata, menyerahkan piala penghargaan kepada yang mewakili para peserta. Sekali lagi kami mohon untuk maju ke depan Bapak Fendi dan Bapak Sri Wiramo. Terima kasih kepada bapak-bapak semua. Demikianlah bapak-bapak. Kameranya belum sampai kiri. Dari kiri ke kanan adalah Sahabat. Paling ujung Pak Diman dengan Bapak. Ya masih.